Bab 16-20. Sebelum orang-orang ini punya waktu untuk memulai, seorang lelaki tua yang tampak seperti Diaken datang, mengenakan topi kain biru yang terlihat sangat mencolok. Pendaftaran tes masuk tahun ini untuk Tianlingmen telah berakhir. Harap tunggu sebentar, seseorang akan datang dan memberi tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Liang Xizeng sedang mengunyah dada ayam, dan tercengang ketika dia mendengar kata-kata, sudah berakhir. Hanya bercanda. Setelah menelan daging ke tenggorokannya dalam 2 gigitan, Yulala menyeka celananya beberapa kali, dan buru-buru berlari menuju Diaken. Tidak perlu berteriak permisi di sepanjang jalan, karena para pejabat ini menghindarinya, karena takut kostum mahal mereka akan sedikit kotor. Ketika Liang Xi tiba, Diaken baru saja mengemasi daftar nama yang tebal dan hendak pergi. Melihat pipi Diaken yang agak tembem, Liang Xi menarik napas beberapa kali, dan kata-katanya berubah beberapa kali dari lelaki tua, dan akhirnya dia memaksakan sebuah kalimat, Tuan ini. Ketika Diaken mendengar gelar ini, itu cukup baru, jadi dia memandang Liang Xi, meskipun dia tidak menyukai pakaiannya yang kotor, dia dengan sopan bertanya, apakah ada yang salah? Kamu baru saja mengatakan bahwa pendaftarannya sudah selesai. Liang Xi bertanya dengan cepat. Ya, Diaken itu mengangguk dan memandang Liang Xi dari atas ke bawah. Apakah kamu? Liang Xi dengan cepat membuat tampilan yang menyedihkan. Tuan, saya telah tidur di tempat terbuka selama lebih dari 10 hari. Saya datang jauh-jauh untuk memohon dengan harapan bergabung dengan Tianlingmen. Saya telah diejek dan diejek oleh dunia sepanjang jalan cara, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa saya berharap untuk bertemu dengan orang dewasa yang bertanggung jawab atas pendaftaran Tianlingmen dalam hidup saya. Karena seseorang mengatakan kepada saya bahwa orang dewasa itu tegak, tampan, dan gemuk, dan dia adalah model yang dipuji semua orang. Meskipun Liang Xi penuh dengan omong kosong, Diaken benar-benar menderita karena sanjungannya, dan wajah tua itu tersenyum seperti krisan yang mekar. Dunia mengatakan ini, lelaki tua itu sudah mendengarnya. Hari, Liang Xi mengacungkan jempol, seseorang yang lebih tidak tahu malu dariku akhirnya muncul. Saya bersedia menjadi yang kedua. Meskipun dia membenci hal lama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Liang Xi berhati-hati untuk menemani wajahnya yang tersenyum, Tuan, saya telah bekerja keras sepanjang jalan untuk bergabung dengan Tianlingmen untuk mendengarkan ajaran Anda yang sungguh-sungguh, dan sekarang saya terlambat untuk sesaat dan setengah juga. Karena saya mempelajari kutipan Anda sebelum tidur tadi malam sampai pagi ini, saya bangun terlalu pagi. Jika Anda tidak percaya, saya belum menyikat gigi dan mencuci muka. Melihat Liang Xi hendak melompat di depannya, Diaken itu buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikannya, karena takut digosok oleh pakaian kotornya. Melihat jijik di wajah Diaken, Liang Xi diam-diam mengutuk dalam hatinya, dia berkata bahwa rubah kecil lebih baik, dan dia tetap di pelukanku dan tidak bergerak. Setelah membiarkan Liang Xi menjaga jarak dari dirinya sendiri, Diaken itu berkata dengan arogan, orang dahulu mengatakan bahwa seseorang harus tepat waktu dan dapat dipercaya. Tianlingmen kita adalah sekte terkenal di negara bagian Chu, karena aturannya telah ditetapkan, bagaimana kita bisa menjadi permainan anak-anak? Ubah jika Anda mengatakannya. Melihat ekspresi malu di wajah Diaken, Liang Xi bergerak maju dengan hati-hati dan berkata dengan misterius, Tuan, aturan juga ditetapkan oleh orang-orang, jika orang-orang di atas Anda tahu bahwa Anda telah memuaskan seorang pemuda yang baik hati hari ini. Mereka juga akan sangat bahagia. Dia mengangkat telapak tangannya saat dia berbicara, dan cahaya perak melintas dari telapak tangannya sebelum dengan cepat menyusut kembali. Melihat ini, mata Diaken bersinar, tetapi wajahnya tenang, apakah kamu tidak melihat Tianlingmen kita dengan baik? Bagaimana aturannya bisa dilanggar? Mengatakan demikian, telapak tangan tidak ambigu sama sekali, dan dengan flip yang terampil, dia meletakkan batangan perak yang ditawarkan oleh Liang Xi ke dalam pelukannya. Tianlingmen menerima magang sekali setiap 4 tahun, dan dia hanya dapat mengambil kesempatan ini untuk menerima suap sekali, jadi dia pada dasarnya menolak untuk datang. Melihat Diaken menerima uang, kepala dan telinganya yang gemuk penuh dengan minyak, dan Liang Xizhen menekan kepalanya ke dalam parit, tetapi tentu saja ini hanya sebuah ide. Sekarang dia telah menerima uang dari orang lain, hal-hal secara alami akan dilakukan untuknya. Bagaimanapun, dia hanya menambahkan nama lain ke daftar, dan Diaken sendiri tidak akan rugi. Saya pikir kebijaksanaan Anda bagus. Anda mungkin berbakat di masa depan. Jika Anda memperhatikan, Anda bisa duduk di posisi saya saat ini dalam 30 atau 50 tahun ke depan. Anda harus bekerja keras. Diaken itu berbicara omong kosong, tapi di dalam hatinya taruh Liang Xi di matanya.
Tes masuk Tianlingmen kami sangat ketat, Anda harus kembali segera setelah Anda seperti ini, untuk menghemat waktu untuk mengolok-olok diri sendiri. Ya, saya pasti akan tumbuh di bawah sinar matahari dan hujan, tuanku, dan memberikan kontribusi untuk penyatuan Tianlingmen. Kata-kata Liang Xi jelas sangat berguna bagi Diaken, dan dia tersenyum dan memuji Liang Xi atas pengetahuannya tentang urusan saat ini. Nama, Diakon bertanya dengan kuas yang dicelupkan ke dalam tinta hui yang bagus. Liang Xi. Dari mana asalnya? Liang Xi memikirkannya, dia telah tinggal di kota Yangdu, jadi dia berkata, saya datang dari kota Yangdu. Diaken sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, jarak dari kota Yangdu ke sini lebih dari 10.000 mil, dan dia sedikit lebih yakin dengan apa yang baru saja dikatakan Liang Xi tentang jarak jauh. Perjalanan, makan angin, dan berkemah. Setelah menulis beberapa pukulan, Diaken secara tidak sengaja bertanya, kota Yangdu sangat jauh dari sini, bagaimana Anda bisa sampai di sini sendirian? Liang Xi tidak terlalu banyak berpikir, menyentuh hidungnya dan menjawab, saya tersesat di hutan di luar selama setengah tahun dan hampir terjebak di dalam. Slam! Pena Diaken itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia tidak peduli untuk mengambilnya, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati menatap Liang Xi dari atas ke bawah, ada banyak keringat dingin di tangannya. Dahinya, dan dia tergagap ketika dia berbicara, apakah yang kamu katakan tadi benar? Penampilan Diaken membuat Liang Xi sedikit penasaran, dan tiba-tiba membuatnya curiga, ya, ada apa? Melihat Liang Xi lagi, dia melihat bahwa pakaiannya compang camping dan penampilannya mirip, Diaken memutuskan bahwa dia adalah orang yang diperintahkan Tian Qiling kepadanya untuk diurus sebelumnya. Diaken itu segera bingung, dan buru-buru mengembalikan uang yang diberikan Liang Xi ke tangan Liang Xi, dan terus tertawa bersamanya, Tuan Liang, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda ada di sini lebih awal, orang tua ini akan membantu Anda. Titik. Semuanya beres. Karena orang ini adalah Tian Qiling yang mengatakan bahwa dia harus merawatnya, kemungkinan besar dia adalah seorang pejabat, atau bahkan pewaris seorang pangeran atau bangsawan, jika tidak, bagaimana dia bisa membuat seseorang seperti Tian Qiling turun tangan secara langsung. Perubahan 180 derajat dalam sikap Diaken itu mengejutkan Liang Xi, tetapi dia tidak memikirkan wajahnya, dan mengambil perak itu kembali ke tangannya dengan wajah lurus. Melihat wajah Tuan Muda Liang yang tidak senang, Diaken menjadi cemas. Jika Tuan Muda Liang kesal, mengingat hubungannya dengan Tian Qiling, dia harus berdiri di Tianlingmen, jadi dia buru-buru menyanjung Liang Xi dan mengisyaratkan bahwa dia akan mengirim hadiah yang bagus. Saya harap Tuan Muda Liang tidak keberatan dengan apa yang baru saja terjadi. Liang Xi memutar matanya, memikirkan apa yang terjadi di kepalanya dengan kecepatan 10.000 kali lebih cepat daripada ejakulasi dini. Saya tidak terbiasa dengan tempat ini di Gunung Tianling, orang tua ini tidak akan menjadi orang yang salah. Tetapi kemungkinan ini juga sangat kecil, karena dia mengubah sikapnya setelah mendengar bahwa dia berasal dari kota Yangdu dan tersesat di hutan. Memikirkan hal ini, dalam benak Liang Xi muncul dua gadis berbaju putih, satu tinggi dan satu pendek. Mungkinkah mereka? Liang Xi mengerutkan hidungnya, ada hantu, aku mencium sedikit konspirasi, gadis itu tidak akan menyukai kecantikanku. Tidak, tidak, aku belum secara fisik atau mental. Bersiaplah. Melihat wajah Liang Xi yang muram dan tidak menentu, Diaken berpikir bahwa Tuan Muda Liang masih peduli dengan apa yang baru saja terjadi, dan punggungnya basah untuk waktu yang lama. Tidak jauh dari situ, seseorang melihat Diaken Tianlingmen, yang tidak kasar kepada siapapun, mengangguk dan membungkuk hormat kepada seorang pemuda compang camping. Liang Xi mendengarkan dengan tidak sabar, menghentikan ide Diaken untuk memperkenalkan 34 putrinya kepadanya, dan bertanya, siapa namamu? Nama keluarga kecil itu adalah Zhang, dan namanya adalah Hao Yuan. Berkat kepercayaan dari kepala sekolah, dia menjadi Diaken terdaftar. Zhang Hao Yuan membungkukkan tubuhnya dan cemberut pantatnya begitu tinggi, aku harus bergantung pada Yang. Perawatan Tuan Liang di masa depan. Pada saat ini, Liang Xi menghubungkan semua ini dengan sepasang senior dan saudari yang telah bertaruh dengannya. Dia curiga bahwa mereka harus memperbaiki diri sebelum mengatur permainan ini, jadi dia sangat berhati-hati. Semakin dia memandang Zhang Hao Yuan, semakin berbahaya yang dia rasakan, mengapa kamu tidak bergegas, tidakkah kamu melihat bahwa dunia belum damai? Hati-hati aku akan meledakkan matamu. Melihat sikap buruk Liang Xi dan meneriaki dirinya sendiri, Zhang Hao Yuan tidak hanya tidak merasa tidak berguna, tetapi merasa bahwa pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang dalam, jika tidak, dia tidak akan pernah begitu lancang di kaki Gunung Tianling, dan dia membuat perjalanan khusus dari Tian Qiling.
Tingkat kepedulian juga terlihat. Semakin Zhang Haoyuan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa pemuda berpakaian compang camping ini sangat berharga, jadi bagaimana jika dia tidak berpakaian dengan baik? Siapapun yang tersesat di hutan selama lebih dari setengah tahun tidak seperti ini. Selain itu, orang kaya biasanya memiliki hobi khusus. Memikirkan hal ini, gerakan Liang Xi penuh dengan kemewahan di mata Zhang Haoyuan. Setelah mengusir Zhang Haoyuan yang penurut, Liang Xi menghela nafas lega dan melihat sekeliling, melihat beberapa sedang menatapnya dengan mata aneh. Dia tidak tahu bahwa meskipun Zhang Haoyuan hanya di agen kecil yang bertugas mendaftarkan namanya, dia memiliki kekuatan nyata yang sangat besar di antara para Tianlingmen yang bertugas menerima murid hari ini. Selain Tian Qiling, dia adalah orang nomor 2. Melihat pemuda yang seolah-olah keluar dari tumpukan pengemis ini meneriaki Diaken Zhang yang tergila-gila dengan banyak pejabat, Diaken Zhang bukan hanya tidak marah, tetapi justru terlihat pasrah, dan segera membiarkan banyak orang di sekelilingnya. Turun. Ba menyentuh tanah. Pasti orang kaya yang berpura-pura dipaksa, atau pangeran dan bangsawan tertentu telah tiba. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka diam-diam memerintahkan para pelayan untuk menanyakan identitas Liang Xi. Liang Xi secara alami tidak tahu bahwa dia telah menjadi objek sanjungan di mata banyak orang, jadi dia menepuk rubah kecil melalui pakaiannya, merasakan tubuh yang lembut, dan hatinya sedikit tenang. Saya baru saja mendengar dari Zhang Haoyuan bahwa akan ada orang khusus yang memberitahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya, tetapi sekarang tidak apa-apa, hanya berjalan-jalan dan melihat pemandangan. Meskipun Gunung Tianling berada di pegunungan yang buruk dan perairan yang buruk, karena tidak dapat diakses selama bertahun-tahun, sisi alam yang paling langsung dan berani telah tercermin dengan sempurna di sini. Bahkan di kaki gunung, asap yang kuat masih berbicara langsung ke pikiran. Liang Xi tanpa sadar berjalan ke tepi kerumunan, yang sudah jauh dari tempatnya berdiri sekarang. Dia sedang melihat gunung-gunung yang tertutup salju dan berasap di kejauhan, ketika tiba-tiba ada teriakan tidak jauh, dan dia berbalik untuk melihat beberapa orang kuat datang jauh-jauh, dan mereka yang menghalangi jalan mereka semua sedang berjalan. Di depan oleh orang-orang kuat Han mendorongnya ke samping, dan orang yang menderita kerugian tidak berani berbicara. Melihat arogansi orang-orang ini dengan lubang hidung mereka mengarah ke atas, Liang Xi sedikit mengernyit. Tetapi karena orang-orang ini tidak memprovokasi dia, Liang Daguan, yang berada di bawah panji rendah hati, tentu saja tidak mau mengambil inisiatif untuk memprovokasi benar dan salah, dan mengambil langkah ke samping untuk memberi jalan bagi mereka. Orang-orang ini, orang yang tampaknya menjadi pemimpin yang berjalan di depan tidak melihat ke samping, wajahnya penuh kesombongan, dan langkahnya garang, tetapi ketika dia berjalan ke sisi Liang Xi, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Momentum penuh tiba-tiba menghilang. Saudaraku, ada apa? Apakah seseorang sengaja menabrakmu? Pria di belakang seseorang dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang pemimpin dan bertanya dengan tergesa-gesa, matanya tampak menatap Liang Xi, nada dan sikapnya, itu jelas sudah dilatih. Pada saat ini, selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa orang-orang kuat berbaju hitam ini sengaja mencari kesalahan Liang Xi. Dengan keras, kerumunan mundur serempak. Ketika Liang Xi menoleh untuk melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di 3 Zhang yang berpusat pada dirinya sendiri. Kakak laki-laki tertua mengambil beberapa napas, melambaikan tangannya ke adik laki-laki yang mendukungnya, dan kemudian menatap Liang Xi dengan mata berbinar. Tanpa instruksi kakak laki-laki, adik laki-laki secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Pria yang baru saja mendukungnya mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Liang Xi sambil tersenyum. Adik laki-laki ini ada di jalan itu, tidak ada ketidakadilan dan tidak ada permusuhan. Mari kita beberapa apa artinya menjadi malu. Liang Xi melihat ke atas dan ke bawah pada pria dengan semua otot di tubuhnya menahan pakaiannya. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi master kungfu asing. Semua orang ini memiliki tanda dengan Chen di pinggang mereka. Saya tidak tahu apakah itu apa artinya. Bukan aku barusan. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini sengaja mencoba mengganggunya, Liang Xi sedang tidak ingin berkonflik dengan mereka, jadi dia menurunkan sikapnya. Toleransi Liang Xi yang disengaja berubah menjadi kelemahan total di mata orang-orang ini, ditambah dengan pakaian compang camping Liang Xi, tampak seperti pengemis yang penurut, orang-orang ini tidak bisa menahan tawa. Semua penonton menggelengkan kepala diam-diam. Mereka tidak melihat sikap diakon Zhang Haoyuan terhadap Liang Xi sekarang, jadi mereka tidak mengenalnya. Tampaknya kerugian besar hari ini telah diselesaikan. Meskipun mereka semua bersimpati dengan pengemis miskin Liang Xi di hati mereka, tidak ada yang berani berbicara untuknya karena lencana di pinggang orang-orang kuat itu.
Liang Xi mengangkat kepalanya sedikit dan melirik murid-murid Tianlingmen yang berpatroli dengan pedang di udara. Dia melihat bahwa beberapa murid dengan jelas melihat kelainan di sini, tetapi setelah hanya satu pandangan, mereka membuang pandangan kosong, seolah-olah ini tidak ada yang terjadi di samping. Sikap mereka membuat hati Liang Xi tiba-tiba meledak menjadi marah, dan mata yang menundukkan kepalanya tiba-tiba menjadi dingin dan dingin. Rubah kecil di lengannya merasakan perubahan Liang Xi dan menyusut kembali ke pelukannya. Melihat Liang Xi menundukkan kepalanya, orang-orang kuat itu berpikir dia lebih takut lagi, dan pria yang baru saja berbicara dengan Liang Xi tersenyum puas, pengemis kecil, saudara-saudara kita melihatmu mengemis sampai ke kaki Gunung Lingling. Tidak mudah. Anda tidak dipukuli sampai mati oleh anjing di sepanjang jalan, tetapi Anda tidak bisa membiarkan kakak tertua saya terkejut sekarang, selama Anda melakukan apa yang diperintahkan saudara kita, dan kemudian tidak hanya kita memaafkan masa lalu, tetapi kami juga telah diberi hadiah. Orang-orang di sekitar datang ke orang miskin untuk Liang Xi. Pemimpin berjalan dengan mantap dan matanya bersinar. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa dia adalah master kultivasi internal dan eksternal. Bagaimana mungkin seorang pengemis kecil tanpa kekuatan untuk mengikat dia tersandung dia? Saya harap pengemis kecil ini tidak terlalu keras kepala, jika tidak, akan terlalu tidak ekonomis untuk kehilangan nyawanya. Ketika Liang Xi mengangkat kepalanya, tidak ada cahaya dingin di matanya, tetapi senyum tidak berbahaya di wajahnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang paman berikan kepadaku? Aku sangat lapar, aku belum makan selama beberapa hari. Saya sudah makan lengkap, dan keinginan kecil ini pasti akan diberikan kepada saya, kan? Melihat Liang Xi menunjukkan kelemahan dan mengambil hati, orang-orang ini menjadi semakin puas. Pria itu mengeluarkan roti kukus putih dan meraihnya di tangannya dan berkata kepada Liang Xi, lihat, ini roti kukus. Liang Xi mengangguk lagi dan lagi. Pria itu tiba-tiba melemparkan roti kukus ke tanah, lalu menginjaknya dengan keras, dan bahkan menghancurkannya beberapa kali dengan telapak kakinya. Roti kukus putih tiba-tiba diinjak-injak menjadi bubur, ditutupi dengan lumpur hitam, yang membuat orang kehilangan nafsu makan dalam sekejap. Pria itu sepertinya tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan meludahi roti kukus lagi, dan kemudian berkata kepada Liang Xi, apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana, berlutut dan bersujud 10 kali pada masing-masing dari kita berdelapan. Dan panggil kakak tertua kita 3 kali. Kakek, ini adalah permintaan maaf, dan kemudian ludahkan air liurku hingga bersih, roti kukus ini bahkan seorang kakek, aku kasihan padamu dan memberimu hadiah. Rubah kecil itu bergerak beberapa kali dalam pelukan Liang Xi, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. Apa yang kamu katakan? Ubah itu. Kamu benar-benar berbicara tentang kepribadian di depan kami. Wajah pria itu penuh dengan ketidakpercayaan, kamu cemburu dengan temperamen kakak laki-laki kita Yusulin Feng dan dengan sengaja menyakitinya, namun kamu masih ingin melakukannya. Bernegosiasi dengan kami. Hanya karena kamu pengemis bau berani berbicara dengan kami tentang persyaratan. Kamu pengemis bau sebenarnya layak untuk kepribadianmu. Petik 2. Mendengar adik laki-lakinya menyanjungnya secara diam-diam, kakak laki-laki itu sangat bangga sehingga dia benar-benar menjilat wajah lamanya yang penuh lubang dan menanggung sanjungan ini. Liang Xi mengutuk tanpa malu-malu di dalam hatinya, mengapa dia bertemu begitu banyak orang yang tidak tahu malu hari ini. Dan di mana Lao Su terlihat seperti sedang mengemis makanan. Bukankah itu hanya untuk menutupi temperamen centil yang tak tertandingi dan sengaja memakainya sedikit, perlu untuk mengatakan bahwa saya memohon, dan saya masih pengemis bau. Bajingan sepertimu. Jika kakak tertua kita tidak mengajari kita untuk meyakinkan orang dengan kebajikan, aku akan merobek mulut busukmu. Pria itu menunjuk Liang Xi dengan jari gemetar, seolah-olah dia sangat marah. Hati nuranimu membiarkan anjing memakannya. Liang Xi mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata, mengapa kamu tidak cukup makan? Beberapa penonton mengerti dan tidak bisa menahan tawa, tetapi mereka dengan cepat menutup mulut mereka untuk mencegah masalah. Sisanya sepertinya telah meramalkan masa depan pengemis kecil yang malang ini, tidakkah mereka melihat kartu pinggang dengan kata-kata Chen tertulis di atasnya? Anda masih berani berbicara kembali, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mati kali ini. Orang-orang kuat itu jelas tidak pernah menyangka bahwa Liang Xi yang selama ini lemah, akan melawan secara lisan, sehingga mereka tidak mempertimbangkan arti kata-kata Liang Xi. Kamu menyakiti bos tampan kami, berlutut dan meminta maaf, atau kami akan berubah pikiran. Ketika pria itu berbicara, yang lain juga perlahan melangkah maju dan mengepung Liang Xi di tengah. Itu adalah senyum muram. Semua orang ini memiliki bahu tebal dan pinggang bundar,
dan Liang Si kurus dan lajang, berdiri di tengah memberi ilusi menjadi lemah. Seseorang sudah berbalik dan tidak tahan untuk melihat lagi. Mata Liang Si berputar ke atas, dan murid-murid Tianlingmen benar-benar terbang ke tempat lain di udara. Ketika dia menoleh untuk menghadapi sekelompok orang kuat, Liang Si berubah menjadi ekspresi ketulusan dan ketakutan. Beberapa paman, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya di mana saudara laki-laki tertua Anda terluka? Masih ada beberapa tanah di rumah saya. Jika memungkinkan, saya dapat menukarnya dengan uang sebagai kompensasi Anda, dan saya mohon Anda untuk tidak memukul saya. Penampilan menakutkan Liang Si berhasil melumpuhkan orang-orang ini, atau mereka terlalu percaya diri, berpikir bahwa pengemis yang satu ukuran lebih kecil dari dirinya tidak dapat memiliki kekuatan untuk melawan. Kakak laki-laki yang memimpin memberi isyarat kepada pria yang telah berbicara dengan Liang Si setelah diisyaratkan oleh tuan yang bersembunyi di antara kerumunan. Oke, kalau begitu biarkan kamu pergi dan lihat di mana kakak laki-laki kita terluka, hati-hati. Pria itu mendorong Liang Si ke depan kakak laki-laki itu. Saudaraku, di mana kamu terluka? Penampilan ketakutan Liang Si membuat kakak laki-laki itu sangat puas. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Liang Si mahir dalam penculikan dan kecurangan di Yang Ducheng, dan pertunjukan langsung benar-benar semacam pediatri baginya. Huff, kamu baru saja menabrak bos kami. Sekarang dia patah tulang dan lumpuh. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana menurutmu akun ini dihitung? Kakak laki-laki tertua segera berpura-pura gila dan kejang-kejang, memegangi adik laki-lakinya dengan tangannya dan gemetar, hampir tanpa busa di mulutnya. Ketika penonton melihatnya, seorang pria kuat setinggi 9 kaki, dia sangat tidak tahu malu, dia melakukan hal yang memalukan untuk menggertak seorang pengemis kecil, sikap si tidak berdaya. Sepertinya ini, Liang Si mencondongkan tubuh ke depan dan sedikit menyipitkan matanya. Saudaraku, bisakah kamu menunjukkan padaku di mana kamu terluka? Bos itu memelototinya dan berteriak keras padanya, seluruh tubuhku sakit. Ups, sakit sampai mati. Di mana kamu membuang matamu ketika kamu sedang berjalan? Apakah kamu pergi mencari kotoran anjing untuk dimakan? Dan adik laki-laki itu menggoyangkan pahanya, lihat, apa yang kamu katakan. Liang Si tidak berbicara lagi, dan tiba-tiba ada kilatan cahaya di matanya. Bos ini juga ahli kungfu yang kuat. Tiba-tiba, dia merasa dingin dari awal hingga kentut mata, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa kepalanya diinjak oleh mamut yang berlari dengan kecepatan tinggi. Dengan ledakan keras, tamparan Liang Si terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat, dan semua orang melihat ilusi percikan keluar dari pipi bos. Bos terbang ke langit, tulang rahangnya terkilir, mulutnya miring ke satu sisi, dan 32 gigi bercampur darah dan air liur dimuntahkan seperti senjata tersembunyi di langit. Semua orang belum sepenuhnya bereaksi, dan pikiran dia benar-benar berani melakukannya. Di benak mereka tidak hilang, dan Liang Si dengan cepat menembak lagi seperti hantu. Dia maju selangkah, kaki kanannya naik dari bawah, dan tumitnya menendang keras dagu adik laki-laki yang melemparkan roti kukus kepadanya. Pria kuat yang lebih dari setengah kepala lebih tinggi dari Liang Si mengangkat kepalanya dan terbang ke udara. Tulang rahangnya semua ditendang, gusi atas dan bawah bertabrakan dengan keras, semua gigi rontok seketika, gusi diaduk menjadi daging cincang oleh gigi yang patah, dan darah menyembur keluar seolah-olah musim semi meletus. Pada saat ini, orang-orang linglung lainnya akhirnya sadar kembali, melihat bahwa bos dan karakter kedua dibunuh oleh pihak lain, mereka semua bergegas dengan raungan. Begitu mereka bergerak, seseorang di antara kerumunan berseru, ini adalah master asing yang telah menembus ranah pandangan pertama. Liang Si tidak mengerti apa pandangan pertama dari dunia itu, dan di matanya, gerakan orang-orang ini hanya sedikit lebih cepat daripada gerakan kura-kura. Setelah memutar pinggangnya dan menghindari tinju lama lawan dengan potensi api dan guntur, telapak kakinya menginjak wajah hantu malang lagi. Para penonton hanya merasa bahwa waktu tampak mandek, dan semua gerakan menjadi sangat lambat. Saya hanya mendengar jeritan dari hantu malang ini, dan kemudian jeritan itu masuk ke tenggorokannya, seperti ayam jantan yang tenggorokannya telah digorok, dan saat darah memercik, semua orang melihat wajahnya melambat di kaki Liang Si. Pelan-pelan tenggelam, tengkoraknya selembut tahu, pangkal hidungnya pecah menjadi ratusan keping ampas tulang, dan seluruh wajah tak lagi bisa melihat di mana mata, hidung, dan mulutnya berada. Melihat efek visual yang begitu tragis akibat tembakan Liang Si, orang-orang yang melihat semua ini hanya merasa punggungnya penuh keringat dingin. Mereka seperti lupa bernafas, jantung mereka seolah berhenti berdetak, dan mereka penuh sesak. Daging dan darah yang terus memukul saraf mereka adegan terbang.
Darah dan penghinaan merangsang keganasan orang-orang kuat ini. Mereka belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, belum lagi tuan mereka mengawasi dari tidak jauh. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, beberapa orang ini diperkirakan akan tidak perlu hidup kembali. Kesal dan marah, mereka memamerkan apa yang telah mereka pelajari dan bergegas menuju Liang Xi, dan salah satu dari mereka menendang Yin bawah Liang Xi. Liang Xi cemberut, mengangkat kakinya dan menendang ke arah betisnya, dan datang lebih dulu, hanya untuk mendengar suara berderak yang menyebabkan kulit kepala meledak. Sumsum tulang putih bercampur darah kental melesat jauh dengan mencicit, dan tendon hitam muncul keluar dari bawah kulit, bergoyang di udara. Semakin banyak orang yang menonton, yang membuat pemandangan semakin sulit dikendalikan. Tepat ketika beberapa orang yang tersisa mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk mengambil nyawa Liang Xi, dan Liang Xi juga terganggu oleh keterjeratan orang-orang ini dan ingin rubah kecil itu memanggang mereka semua, seberkas cahaya putih menyambar secepat kilat. Cahaya menyilaukan menghantam ruang terbuka di antara orang-orang di kedua sisi, dan cahaya menyilaukan tampaknya membawa tekanan tak terlihat, menekan orang-orang di kedua sisi ke posisi yang lebih jauh. Liang Xi hanya merasa napasnya terengah-engah, dan darah di dadanya melonjak. Dia tidak tahu betapa tidak nyamannya seluruh tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Bagaimanapun, orang-orang besar yang tersisa hanya ahli dalam kungfu asing. Pada saat ini, wajah mereka pucat, dan situasi mereka hanya lebih buruk daripada Liang Xi. Ketika cahaya putih menghilang, Liang Xi menggosok matanya, dan kemudian melihat 3 murid Gunung Tianling berdiri dengan pakaian putih dan memegang pedang abadi. Yang dipimpin oleh Feng Shen tampan dan tampan, dengan alis berbentuk bintang dan alis yang memerah, yang sangat menarik perhatian. Wanita mati yang bukan laki-laki atau perempuan. Liang Xi baru saja mengalami kehilangan rahasia, dan dia sudah menjuluki orang ini di dalam hatinya. Meskipun Gunung Tianling juga berada di wilayah negara bagian Chu, para pembudidaya adalah objek yang diharapkan oleh negara manapun di daratan untuk menjilat. Oleh karena itu, Tianlingmen seperti sebuah negara di negara Chu ini. Di tempat ini, Tianlingmen adalah kekuatannya. Bahkan jika kaisar negara Chu saat ini memiliki sesuatu untuk diminta, itu masih tergantung pada wajah Tianlingmen. Jadi melihat murid-murid Gunung Tianling datang untuk menghentikan mereka, orang-orang kuat itu harus menyingkirkan senjata mereka dan menatap Liang Xi dengan marah. Murid yang memimpin melihat sekeliling dan diam-diam terkejut ketika dia melihat bahwa orang yang terbaring di tanah memiliki kaki atau lengan yang patah, atau sama sekali tidak dapat dikenali. Gunung Tianling telah merekrut murid selama bertahun-tahun dan tidak memiliki masalah. Hari ini, ketika saya bertanggung jawab atas inspeksi, ada cedera yang sangat serius. Saya takut saya akan dihukum oleh tuan saya. Jika saya tahu itu ada konflik, saya akan menghentikannya. Dia awalnya melihat di udara bahwa keluarga Chen yang kuat di negara Chu akan memberi pelajaran kepada pengemis kecil, jadi dia tidak datang untuk menghentikannya. Dibayangkan, apa yang terjadi. Meskipun dia menyaksikan semuanya di udara, dia masih harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Orang-orang kuat itu berbisik sebentar, lalu salah satu dari mereka berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, baru saja ketika kami lewat, pengemis ini dengan sengaja menginjak kakak tertua kami dengan kakinya. Kami tidak yakin dan ingin dia melakukannya, maaf, bagaimana kami bisa tahu apa yang dikatakan orang ini? Di negara Great Chu, keluarga Chen kami tidak pernah diganggu seperti ini. Kalimat terakhirnya jelas untuk mengingatkan murid Tianlingmen tentang identitas mereka, sehingga dia tidak berada di tim yang salah. Keluarga Chen. Keluarga Chen yang mana? Liang Xi menoleh dan sepertinya tidak memiliki kesan. 3 murid Tianlingmen saling memandang, wajah mereka tenang, tetapi hati mereka diam-diam mengeluh. Mereka semua melihat saat pengemis kecil itu bergerak. Dia bergerak secepat hantu. Yang lebih menakutkan adalah dia sepertinya selalu bisa memprediksi tindakan pihak lain. Dia baru saja menabrak tempat dia baru saja berdiri, dan dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun di level ini, jadi pengemis kecil ini pasti bukan orang biasa. Di sisi lain adalah orang-orang dari keluarga Chen, tampaknya tidak ada pihak yang bisa menyinggung perasaan dengan santai, yang bisa memalukan. Liang Xi melihat kepala murid sedikit mengernyit, menebak apa yang dia pikirkan, memutar matanya, dan mendengus dingin, Diakon Zhang tidak pernah memberitahuku bahwa dia akan diganggu oleh orang lain di kaki Gunung Tianling. Hari ini, aku diajari di depan, dari beberapa orang. Mendengar nama yang diumumkan oleh Liang Xi, wajah orang-orang kuat itu sangat berubah, tetapi murid Tianlingmen menunjukkan wajah bahagia, permisi, saudara, siapa Diaken Zhang yang Anda bicarakan? Diaken Zhang.
Liang Xi meliriknya dan berkata pada dirinya sendiri, anak laki-laki tua itu tampaknya memiliki latar belakang. Lupakan saja, karena Anda memperlakukan saya dengan sangat baik sekarang, saya akan menyelesaikan masalah ini atas nama Anda harus disalahkan terlebih dahulu, itu masalah besar. Aku akan mentraktirmu minum sebagai ucapan terima kasih. Karena ada seseorang yang dapat menggunakannya, Liang Xi secara alami akan menguras semua nilai orang ini tanpa ragu-ragu. Jadi dia menjawab, Zhang Haoyuan, Deken Zhang, apakah Anda memiliki beberapa Deken Zhang di Gunung Tianling? Saya datang sedikit terlambat, dia membantu saya isi nama, sikapnya sangat berbeda dari beberapa. Setelah berbicara, dia memukul mulutnya, menggoyangkan paha dan lubang hidungnya, dan menatap murid-murid Tianlingmen. Mendengarkan pidato Liang Xi dengan sikap tegas, para murid Tianlingmen tidak lagi meragukan bahwa karena saudara pengemis yang biasa-biasa saja ini memiliki hubungan dekat dengan Dia Ken Zhang, bukan giliran keluarga Chen mereka untuk berbicara tentang masalah ini hari ini. Jika Liang Xi tahu pada saat ini bahwa bahkan murid-murid Tianlingmen, kultivator yang awalnya dia kagumi, mengira dia adalah seorang pengemis, dia akan melompat dan mengutuk, kamu adalah pengemis, dan seluruh keluargamu adalah seorang pengemis. Budak dari keluarga Chen itu tahu bahwa mereka menendang pelat besi hari ini. Mereka menghitung semuanya, tetapi mereka tidak menghitung bahwa pengemis ini sebenarnya terkait dengan Diakon Zhang dari Tianlingmen. Anda tahu, ketika Anda mendaftar barusan, Tuan-Tuhan menghabiskan banyak uang dan kehilangan banyak senyuman sebelum dia berbicara dengan Diaken Zhang itu. Jika wajah orang-orang ini menjadi abu, perut mereka membiru karena penyesalan, dan mereka yang terluka hanya bisa merontokkan gigi dan menelan darah. Tanpa perlu para murid Tianlingmen berbicara, orang-orang kuat ini mengangkat teman mereka yang jatuh ke tanah dengan wajah jelek, menangkupkan tangan mereka dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, Liang Xi, yang berpikir bahwa dia akan membayarnya, tidak akan membiarkan mereka sia-sia. Dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan memikirkannya dan itu akan berakhir seperti ini hari ini, baik. Mendengar kata-kata itu, orang-orang kuat itu berbalik dan menatap Liang Xi dengan mata muram, pria yang baru saja berbicara itu berkata dengan suara serak, apa yang kamu inginkan? Bukan apa-apa, kurasa ini benar-benar bukan hari yang baik untuk membicarakan cinta setelah senja orang Liu Sautu di bulan purnama dan bulan purnama. Liang Xi memainkan bibirnya, menurutmu tidak perlu untuk mengalami hari yang buruk untuk ini sekarang. Minta maaf padaku di hari-hari ini. Mendengar bahwa dia hanya meminta permintaan maaf, orang-orang ini, termasuk 3 murid Tianlingmen, juga melepaskan hati mereka yang menggantung. Selama masalahnya tidak terus meningkat, itu akan baik-baik saja. Jika terlalu besar, semua orang tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Para penonton awalnya berpikir bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, tetapi setelah mengetahui bahwa itu hanya permintaan maaf, mereka pasti merasa sedikit kecewa. Melihat beberapa orang tidak keberatan, Liang Xi tersenyum sedikit dan berkata, aku juga salah dalam urusan hari ini. Aku seharusnya tidak iri dengan ketampanan kakak laki-lakimu. Kakak laki-laki dari budak keluarga Chen baru saja dilihat oleh semua orang. Sekarang kulitnya terbuka dan dagingnya ditutupi dengan lapisan darah yang tebal. Sudah lama tidak mungkin untuk melihat warna aslinya. Mendengarkan nada bicara Liang Xi, hati semua orang yang baru saja melepaskannya sedikit tertahan lagi. Kakak laki-lakimu cukup tampan. Jika kamu menggali jerawat di dahimu satu persatu, kamu bisa mengisi semua lubang di dagumu. Wajah Liang Xi penuh dengan senyum, seolah-olah dia benar-benar memuji. Kamu, melihat bahwa Liang Xi tidak lupa untuk menyindir saat ini, beberapa yang tersisa sangat marah sehingga urat biru muncul di dahi mereka, tetapi melihat ketidakpedulian di mata ketiga murid Tianlingmen, mereka harus menelannya. Mereka dengan kebencian, oke, sekarang giliranmu untuk meminta maaf padaku. Jika aku tidak kuat dan kuat hari ini, aku akan dipukuli sampai mati olehmu. Pernyataan ini membuat budak keluarga Chen hampir muntah darah kami bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Anda dari awal sampai akhir. Hari ini, saya malu dan melemparkannya ke rumah, tugas yang paling mendesak adalah kembali ke Tuan Muda sesegera mungkin, dan biarkan dia menemukan cara untuk memperbaiki penjahat ini. Saat dia mengangkat tangannya untuk mengepalkan tinjunya, dia mendengar Liang Xi berbisik lagi, tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata pria itu dengan marah, Ni Bodhisattva masih memiliki sifat membumi 3 poin. Belum lagi Liang Xi masih provokatif saat ini, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa jika kamu memilikinya. Dukungan dari Tianlingmen. Kapan saya mendapat dukungan dari Tianlingmen? Liang Xi bingung, saya baru pertama kali datang ke sini hari ini.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tunggu. Liang Xi meletakkan tangannya ke dalam pelukannya dan meraba-raba sebentar, dan mengeluarkan stik paha ayam di mata semua orang yang penasaran, dan ada deretan bekas gigi kecil di stik drum, lihat, itu roti. Beberapa pria kuat dan penonton mengangguk serempak. Liang Xi tersenyum dan melepaskan tangannya, kaki ayam itu jatuh ke tanah, lalu mengangkat kakinya dan menginjak kaki ayam itu menjadi bubur. Setelah daging kaki ayam yang busuk itu ditutupi dengan lumpur hitam, Liang Xi meludah di atasnya, cara meminta maaf sangat sederhana. Kalian semua orang berlutut dan bersujud kepadaku 10 kali, memanggilku kakek 3 kali, dan menjilat air liurku hingga bersih, itu saja, kaki ayam ini bahkan kakek, aku kasihan padamu dan memberimu hadiah. Membalas dia dengan caranya, Liang Xi membalas kata-kata yang baru saja diberikan orang-orang kuat ini kepadanya, hampir tidak berubah. Tidak ada yang mengira bahwa Liang Xi benar-benar akan menggunakan metode seperti itu. Beberapa orang diam-diam bertepuk tangan, dan beberapa orang senang dengan metode Liang Xi. Kamu, orang-orang kuat ini mengepalkan tinjunya erat-erat, kuku jari mereka dimasukkan ke telapak tangan, dan gusi mereka akan digigit. Suasana di kedua sisi tegang lagi, tetapi Liang Xi terus berdiri di sana tersenyum, seolah-olah dia tidak berada di tengah badai sama sekali, tetapi postur ini memberi orang lebih banyak tekanan. Tepat ketika suasananya begitu menindas sehingga orang tidak bisa bernapas, seseorang tiba-tiba berdiri dari kerumunan, dengan senyum hangat di wajahnya, dan kipas lipat itu berdetak di telapak tangannya, pelan-pelan. Liang Xi menyipitkan mata dan melihat bahwa pria yang datang berusia sekitar 20 tahun, dengan pakaian mewah, rambut diikat dengan hosta, sosok tinggi, wajah tampan, dan senyum di matanya, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Melihat orang itu datang, orang-orang kuat itu tampak kaget dan buru-buru berteriak, "Tuan muda!" Jantung Liang Xi berdetak kencang. Ternyata pemilik anjing itu ada di sini. Melihat anak ini memancarkan rasa boros, dia tidak tahu apa itu. Orang yang dipanggil Tuan muda itu melirik pria berotot itu ke samping, dan mendengus dingin, tidak marah dan sombong. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, orang-orang kuat itu mengecilkan leher mereka satu per satu tetapi tidak berani berbicara lagi. Ketika dia menghadapi Liang Xi dan ketiga murid Tianlingmen, dia melanjutkan senyumnya yang dangkal. Mendengar nama-nama orang kuat, para murid Tianlingmen mengetahui identitas orang ini, dan mereka akan pergi untuk memberi hormat, tetapi pemuda itu memimpin dan berkata, pendidikan keluarga tidak ketat, dan beberapa idiot bertabrakan dengan beberapa. Pergi ke ibu kota, Chen Suci, dan berikan beberapa kompensasi. Mendengarkan perkenalan dirinya, Liang Xi dan beberapa murid Tianlingmen baik-baik saja, tetapi para petinggi yang menonton berseru serempak. Orang ini sebenarnya adalah putra tunggal Chen Taixi di Kyoto, Chen Suci yang dijuluki Shen Xianqi. Liang Xi belum pernah mendengar nama Chen Suci, jadi dia tidak bisa disalahkan untuk itu. Negara bagian Chu menempati hampir 3/5 dari seluruh benua, dan jarak antara kota Yangdu dan ibu kota Chu, Kyoto, bahkan jika mereka berkuda dengan cepat, membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk melakukan perjalanan siang dan malam, jadi wajar jika dia tidak tahu banyak tentang pemuda terkenal di Kyoto ini. Ayah Chen Suci, Chen Mian, pejabat Taixi, adalah adik dari kaisar saat ini dan keturunan langsung Pangeran Jin. Chen Mian sangat menyayangi putra satu-satunya, dan Chen Suci sudah sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia bisa membaca puisi pada usia 3 tahun. Diperkirakan dia bahkan akan menjadi master di seluruh benua, dan reputasi akan bergema di seluruh 7 dunia. Oleh karena itu, ia telah dicintai dan dikagumi oleh ribuan orang sejak ia masih kecil. Di seluruh Kyoto, Chen Suci jelas merupakan pemimpin dari para putra pejabat, dan para wanita muda sangat ingin mengundang mereka untuk meminta bantuan. Selama ada seseorang dalam keluarga yang menjadi pejabat di pengadilan, bahkan jika dia belum pernah melihat Chen Suci sendiri, namanya tidak asing di telinga semua orang. Melihat kejeniusan ini di langit hari ini, semua orang merasa bahwa dia tampan dan bermartabat seperti rumor. Tapi dalam kapasitasnya, dia berinisiatif untuk meminta maaf kepada pengemis. Apakah itu terlalu berlebihan untuk pengemis? Tetapi orang-orang segera mengerti bahwa ayah Chen Suci, Chen Mian, adalah murid Pangeran Jin, yang dikenal sebagai raja yang berbudi luhur, jadi wajar bagi mereka untuk bersikap rendah hati dan sopan. Para penonton berbisik dan memuji. Chen Suci memegang kipas lipat, membungkuk dan menangkupkan tangannya, menghadap ke tanah, dengan tatapan matanya yang tidak dapat dipahami orang lain. Melihat Tuan Muda Chen yang terkenal begitu sopan kepadanya, ketiga murid Tianlingmen merasakan wajah mereka bersinar dan mau tak mau terlihat cerah.
Ketika Liang Xi mendengar komentar samar tentang Chen Suci dari kerumunan, mereka semua memuji seperti jenius, sopan, rendah hati, dan Kopral Li Xian. Kesan buruk orang lain karena budakmu berubah menjadi 180 derajat dalam sekejap, dan itu benar-benar seseorang yang licik. Mengetahui identitas Chen Suci yang tidak biasa, Liang Xi melihat bahwa dia berinisiatif untuk memberi hormat dan tidak menghentikannya. Ketika pinggangnya ditekuk, dia pura-pura naik untuk membantunya. Oh, Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Setelah menerima pemujaan terhadap Chen Suci, suasana hati Liang Xi pun tak lepas dari rasa puas diri. Chen Suci tampaknya tidak peduli, dia menegakkan tubuh dan melambaikan tangannya. Anak ini, beberapa budak baru saja menyinggung Anda, saya harap Anda tidak tersinggung. Tidakkah Anda tahu nama keluarga putranya? Liang Xi melihat wajahnya dengan hati-hati dan melihat bahwa dia tidak terlihat seperti palsu, jadi dia berkata, nama keluarga saya adalah Liang Mingqi, menurut Anda siapa nama saya? Chen Suci menggumamkan nama Liang Xi beberapa kali, dan semua orang mengira dia menghafal nama Liang Xi, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa dia diam-diam membuat gerakan ke satu arah kerumunan. Melihat Liang Xi menatapnya, ekspresi Chen Suci tetap tidak berubah, matanya tidak berfluktuasi sama sekali, dan dia berkata dengan tenang, dari mana Tuan Liang? Lihat pakaian Tuan Liang, sangat dekat dengan orang-orang, siapa yang bisa datang ke Gunung Tianling sendirian, saya khawatir bukan orang biasa. Chen Suci menyebut Liang Xi seorang putra, meskipun Liang Xi merasa sangat nyaman, tetapi secara tidak sadar dia selalu merasa ada yang salah dengannya, jadi dia menjawab dengan ekstra hati-hati, saya datang dari kota Yangdu. Kota Yangdu dapat dianggap sebagai kota besar di negara bagian Chu. Chen Suci menghela nafas, kota Yangdu memiliki orang-orang yang luar biasa, dan melihat Liang Gongzi hari ini benar-benar membuka mata saya. Mudah untuk dibicarakan. Liang Xi tertawa, menatap Chen Suci dengan wajah aneh, bagaimana Tuan Muda Chen tahu bahwa kota Yangdu kita luar biasa, dan para saudari di halaman Yihong semuanya sangat termotivasi, mungkinkah itu? Tuan Muda Chen, melihat wajah kotor Liang Xi, seorang pelayan keluarga Chen, salah satu dari orang-orang kuat itu tidak tahan lagi, dia berdiri dan berteriak, mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Orang macam apa yang kamu ambil dari kami? Tuan Muda, wajah Liang Xi tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berteriak, kalau begitu kamu meludahkannya dan aku akan lihat. Aku sedang berbicara dengan Tuan Mudamu, mengapa kamu menyela? Tidak ada aturan. Di mata publik, dia ditegur dengan keras, dan dia tidak memberikan wajah apapun kepada orang ini. Hal yang paling tabu tentang pidato kedua belah pihak adalah bahwa sang adik menyela dan melanggar aturan. Chen Suci sekarang menempatkan Liang Xi pada posisi yang sama dengan dirinya, dan tiba-tiba merasa bahwa intervensi pelayan membuat wajahnya kusam, dan menatap pria itu, diam. Itu tidak keras, tapi itu penuh dengan keagungan. Wajah pria itu pucat, dan dia melangkah mundur dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apa-apa. Chen Suci mengobrol dengan Liang Xi lagi, mencoba menggunakan beberapa kata dari waktu ke waktu untuk memahami hubungan antara Liang Xi dan Dia Kensang. Liang Xi telah berada di pasar untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin dia tidak mendengar beberapa jebakan kecil dalam kata-katanya, sepertinya dia telah mengatakan banyak hal, tetapi tidak ada informasi tentang substansi sama sekali, yang membuat Chen Suci pusing. Zhang Haoyuan, beberapa waktu yang lalu, Paman dari bibi kedua saya, paman dari putri paman saya melahirkan anak anjing. Kami bahkan pergi untuk mengucapkan selamat kepadanya. Chen Suci juga sangat licik, dan dia juga samar-samar menyampaikan apa yang dikatakan Liang Xi. Setelah beberapa percakapan, tak satu pun dari mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari kata-kata satu sama lain. Tampaknya mereka berbicara dengan sangat rincin, seperti teman yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui, tetapi pada kenyataannya, mereka berdua mengerti dalam hati mereka, pihak lain bukanlah lampu hemat bahan bakar. Orang ini berbicara pada usia yang sangat muda tetapi tidak bocor. Untungnya, tidak ada konflik langsung sekarang, senyum Chen Suci tidak berubah, tetapi dia diam-diam mewaspadai Liang Xi. Mata Liang Xi berputar liar, para pangeran di Kyoto, lebih baik berhati-hati di masa depan, tetapi tidak semua orang berpikiran luas seperti saya. Untuk tuan muda seperti Chen Suci, yang paling penting adalah wajahnya. Liang Xi tahu bahwa pengawasan publik hari ini menghilangkan wajahnya. Meskipun dia tidak memiliki serangan untuk beberapa alasan, setidaknya dia pasti telah menuliskan dendam ini di hatinya. Mengenai wajah tersenyum yang selalu disambut pihak lain,
Liang Xi tidak berpikir bahwa pihak lain telah mengungkap masalah ini dengan murah hati. Saya harap dia tidak bisa lulus ujian dalam beberapa saat, maka tidak perlu bertemu lagi. Liang Xi berdoa diam-diam. Keduanya berbicara omong kosong untuk sementara waktu, dan kemudian Chen Suci memimpin budak itu untuk pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengatakan bahwa Liang Xi telah menyakiti budaknya terlalu parah, meninggalkan kesan yang baik bahwa dia baik kepada orang lain. Liang Xi cemberut, berpikir bahwa jika mereka semua adalah murid Tianlingmen di masa depan, cobalah untuk menghindarinya sebanyak mungkin. Hanya memikirkan apa yang ada di pikirannya, dia tiba-tiba teringat 3 tembakan di kejauhan, dan cahaya warna-warni perlahan jatuh dari langit yang tinggi. Penglihatan Liang Xi jauh melampaui perbandingan, dan dia menyipitkan mata untuk melihat seorang pria mengenakan jubah tau terbungkus dalam cahaya seorang pria dengan rambut abu-abu dan tersenyum.